Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita akan ngomongin Asus Zenfone 6. Satu buah handphone yang pas banget antara harga rilisnya dengan kemampuan atau spesifikasi dari handphonenya. Sayangnya, handphone ini nggak gampang dicari secara online dengan harga yang sesuai dengan harga SRP dari Asus. Ya, itu satu buah catch yang sangat disayangkan. Anyway, tetap kita bakal hari ini ngobrolin tentang handphone yang satu ini. So, let's go right now. Asus Zenfone 6 ini dirilis secara global di bulan Mei, tapi baru bisa masuk Indonesia sendiri bulan November. Alasannya apalagi kalau bukan TKDN, tapi nggak cuma itu aja, ada juga pergantian kepengurusan pimpinan di dalam internalnya Asus sendiri. Terlambatnya Zenfone 6 masuk ke Indonesia tentu menghambat momentum handphone ini sendiri. Tapi gue akan jujur, kalau lo emang niat pengen punya handphone ini, this phone really is worth to wait. Kita lihat dalam kotaknya dulu ya. Out of the box itu ada buku panduan, case bawaan, handphonenya, batok charger, dan juga kabel charger Type-C. Secara fisik, handphone ini menawan. 15,9 dikali 7,5 cm, tebalnya 9,2 mili. Secara dimensi di atas kertas emang tebal, cuman gue nggak ngerti gimana caranya pas dipegang handphone ini nyaman banget dan tidak terasa tebal. Lekukan-lekukan yang jatuhnya ke telapak tangan rasanya enak, terus juga garis-garis lengkungan yang tersentuh oleh jari juga rasanya nyaman. Sangat yakin desain dari handphone ini emang beda sampai bisa senyaman ini fisik dari Zenfone 6 digenggam walaupun menggunakan dimensi yang bisa dibilang tidak kecil. Serunya adalah Zenfone 6 ini walaupun ditambahin case bawaannya rasanya masih enak banget buat digenggam. Hardcase bawaan handphone ini bisa dibilang ngasih proteksi yang cukup tapi tidak mengganggu Zenfone 6 baik secara estetis ataupun secara ergonomis. Penempatan tombol pada satu sisi di Zenfone 6 juga menurut gue patut diapresiasi. Semuanya berkumpul di sisi kanan, mulai dari smart key, volume rocker, dan juga tombol power. Salah satu perbedaan utama dari Zenfone 6 dengan handphone-handphone lainnya tentu ada di masalah kamera. Desain kamera dari Zenfone 6 ini sendiri dikasih nama flip kamera. Tentu banyak yang ragu dengan kekuatan stepper motor dari Zenfone 6 ini, tapi klaim dari Asus sendiri kalau dipakai selfie 28 kali per hari selama 5 tahun, stepper motor dari Zenfone 6 ini masih aman. Untuk detail kameranya sendiri, Asus Zenfone 6 ini memiliki setup dual kamera dengan main kameranya menggunakan Sony IMX586 48 tanda kutip megapiksel dan 13 megapiksel ultra wide angle kamera. Yang menyenangkan dari kamera Asus Zenfone 6 ini tentu adalah main kameranya itu punya pixel size 1,6 mikron. Jadi supposed to hasil foto low light-nya bisa lebih oke dibandingkan dengan handphone yang mikronnya lebih kecil. Hasil-hasil foto yang bisa gue kumpulin adalah ini. Dalam ruangan, kalau kondisi cahaya agak redup, gue masih bisa ngeliat noise. Cuman begitu dibawa keluar, ketajaman dan juga kenikmatan menggunakan kamera dari Zenfone 6 ini sangat-sangat menyenangkan. Dynamic range wise buat gue tetap bukan yang paling wah, but however lo ngeliat di sini gue pinpoint ke shadow hasilnya seperti ini, dan di saat gue pinpoint ke langit atau ke matahari hasilnya seperti ini. Baik mau yang main kameranya ataupun yang ultra wide angle kameranya, dua-duanya bisa menghasilkan gambar yang menurut gue menarik. Untuk portrait mode-nya atau bokeh-bokehannya hitungannya lumayan rapi. Hasil kamera depannya ya sama kayak hasil kamera belakangnya, karena kan flip screen. Untuk hasil foto malamnya, gue masih pengen mencoba explore lebih jauh lagi kamera handphone ini. Ini dia hasil perekaman main kameranya dari Asus Zenfone 6. Gue hanya menggunakan artificial light alias lampu yang ada di rumah aja. Gue nggak pakai lampu-lampu lain. Oke. Gue sebenarnya mungkin belum mengeksplor terlalu jauh dari si kamera Asus Zenfone 6 ini. Dan jujur, ngeliat beberapa hasil foto dan juga hasil video yang gue tayangin sekarang, gue makin penasaran sebenarnya sama kapasitas atau kemampuan dari Asus Zenfone 6. Kalau lo ngerasa dan lo setuju sama gue untuk ngebikin video lebih dalam ngebahas kameranya Asus Zenfone 6, silahkan ikutan polling yang ada di sini atau di sini. Di sini harusnya sih, di sini kali ya. Ya, oke. Practically that was it. Ya, lanjut.
ke review Asus Zenfone 6. Berpindah ke bagian depan, handphone ini punya layar 6,4 inci, all screen Nano Edge display, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Masih menggunakan IPS LCD untuk screen-nya, tapi bisa dibilang ini adalah IPS LCD yang punya kualitas tinggi. Ini bisa dilihat secara pewarnaan dan juga ketajaman dari layarnya saat digunakan untuk menonton media. Ada 3 mode pewarnaan yang bisa dipilih di handphone ini, cuman untuk gue sendiri lebih nyaman dengan mode standar. Mode white color gamut untuk gue a bit too much. Beberapa orang mungkin menikmati, beberapa nggak suka, cuman balik lagi ini adalah preferensi pribadi. Although, kalau lo lagi pengen dapetin warna yang lebih rich, ya, color white gamut tersedia di Zenfone 6. Satu catatan gue untuk layar dari Zenfone 6 ini adalah kalau dilawan sama matahari yang sangat terang, layarnya akan kalah. Dari sisi suara, handphone ini sebenarnya sudah mengandalkan dual setup speaker, tapi suaranya lebih dominan yang speaker bawahnya. I do prefer speaker bagian atasnya punya suara yang lebih besar. Dari sisi performa, Zenfone 6 masih menggunakan Snapdragon 855. Walaupun bukan generasi terbaru, tapi sudah lebih dari cukup untuk dipakai harian ataupun casual gaming. Kuantifikasi dari performa Zenfone 6 kalau diukur pakai Geekbench itu dapat angka 3480 single core dan 8951 multi-core. Kalau diceritain experience-nya menggunakan Zenfone 6 itu snappy, gegas, dan nyaman untuk dipakai main game. Grafiknya kalau mau di-set tinggi bisa, dan layarnya juga aman untuk seorang casual gamer. Di mode gamenya kita bisa set ada atau tidaknya notifikasi, bisa dimaksimalkan secara sistemnya dan juga networknya. Intinya all the features we need to play games itu ada di handphone ini. Catatannya emang handphone ini kalau dipakai main game agak sedikit hangat. Gua main Call of Duty Mobile itu kurang lebih 2 game frontline, jatuhnya 15-20 menit. Dan gue merasakan hangat suhu di sini, pas gue cek ternyata suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Untuk performa baterai sendiri, gue bisa mendapatkan baterai dari Zenfone 6 ini bertahan 1 hari dengan konsep handphone ini dijadikan Wi-Fi hotspot. Untuk ngecharge menggunakan charger bawaannya, gue memerlukan waktu up to 3 jam mengisi daya handphone ini dari 0 ke 100%. Overall, gue bisa bilang handphone ini emang adalah salah satu handphone impian sebenarnya. Karena antara harga yang ditawarin di 6.999 dengan spesifikasi yang didapetin itu menurut gue tepat. Tapi balik lagi, sayangnya kalau lo melihat harga online saat ini, terakhir gue cek itu ada di harga sekitaran 7 juta ke atas untuk handphone Zenfone 6 6GB 128 storage. Apakah itu harga yang worth it? Balik lagi tergantung ke lo, apakah you really need this phone or not. Saran gue adalah kalau lo pengen beli handphone ini, cari yang harganya emang bener-bener seperti harga retailnya. Misalkan lo lagi nemu di era phone, tapi via online. Nah, lo beli deh. Karena emang di harga 7 juta atau 6.999 worth the money, lebih dari itu gue masih have a second thought on this phone. Tapi satu hal yang menarik dari Zenfone 6 ini adalah tentu kita jadi punya ekspektasi yang banyak ke Zenfone 7. Zenfone 6 ini dipuji banget, dapat resepsi bagus banget kemarin pas baru dirilis. Dan gue juga berharap Zenfone 7 bisa sama excitingnya seperti Zenfone 6 ini. Jujur gue berharap Zenfone 7 nantinya akan menggunakan layar dengan refresh rate 120Hz. Kalaupun jenis layarnya sendiri, gue berharap menggunakan high quality LCD seperti ini. Gue tidak berharap mereka berubah menggunakan AMOLED. Baterainya 5000 mAh sebenarnya cukup, tapi harapan gue adalah mereka bisa menaikkan charging speednya dari yang tadinya 18 watt mungkin jadi 30 atau 40. It will be great. Dan ya, kalau harapan gue tentu adalah penggunaan si chipset Snapdragon 865. Bump up spec di bagian itu aja kan ngebikin gue super excited. Plus tambahannya, gue berharap kamera yang flip ini sebenarnya nggak hilang. Cuman kalau ngeliat bocoran yang ada di luar sana tentang Zenfone 7, sepertinya flipnya bakal hilang. So anyway, that was the video for today. Dan emang kalau misalkan lo punya 1 atau 2 opini tentang Zenfone 6, karena barangnya udah lumayan lama keluar dan gue cukup yakin lo mungkin udah pakai, silahkan tulis di kolom komentar gimana experience lo menggunakan Zenfone 6 ini. Are you satisfied? Atau mungkin ada 1 atau 2 hal yang mengganggu? Sok, monggo, silahkan. I'll be waiting. Kita diskusi secara sehat di kolom komentar. Hit like this video if you like it. Klik subscribe, turn notification on. I'll see you in the next one. Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.